Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Meli Fitriani dari kelas 12F Geografi 2. Di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tujuan analisis korelasi, yang pertama mengenai hubungan, menentukan apakah variabel ada hubungan antara variabel yang diteliti. Yang kedua, mengukur kekuatan hubungan, menilai beberapa kekuatan hubungan antara variabel tersebut. Yang ketiga, menentukan arah hubungan, menentukan apakah hubungan tersebut positif atau berbanding lurus, negatif atau berbanding terbalik, atau tidak ada hubungan. Adapun langkah-langkah analisis korelasi, yang pertama memilih data, tentukan variabel yang akan dianalisis dan kumpulkan data yang relevan. Yang kedua, memeriksa data untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal dan tidak ada outlier yang signifikan. Yang ketiga, menghitung koefisien korelasi. Gunakan rumus statistik yang sesuai untuk menghitung koefisien korelasi. Adapun beberapa jenis koefisien korelasi yang umum digunakan, yang pertama korelasi Pearson untuk data yang terdistribusi normal dan hubungan linier. Yang kedua, korelasi Spearman untuk data yang tidak terdistribusi normal atau hubungan monotoni. Yang ketiga, korelasi Kendall atau untuk data yang berupa peringkat. Yang keempat, menguji signifikasi. Gunakan uji statistik untuk menentukan apakah hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik. Yang kelima, menafsirkan hasil. Analisis hasil berdasarkan nilai koefisien korelasi dan hasil uji signifikasi. Di sini ada soal koefisien. Contoh soalnya itu, seorang ahli gizi akan menyelidiki hubungan antara massa otot dan usia. Sampel massa otot usia dari 40 orang berumur 40 sampai 79 tahun disajikan dalam tabel di bawah ini. Nilai X pangkat 2 itu hasil dari X kali X. Jadi 71 kali 71 hasilnya 5041. 64 kali 64 hasilnya 4096. 43 kali 43 hasilnya 1849. 67 kali 67 hasilnya 4489. 56 kali 56 hasilnya 3136. 73 kali 73 hasilnya 5329. 68 kali 68 hasilnya 4624. 56 kali 56 hasilnya 3136. Nilai Y kuadrat itu hasil dari Y kali Y. Jadi 82 kali 82 hasilnya 6724. 91 kali 91 hasilnya 8281. 100 kali 100 hasilnya 10.000. 68 kali 68 hasilnya 4624. 87 kali 87 hasilnya 7569. 73 kali 73 hasilnya 5329. 78 kali 78 hasilnya 6084. 80 kali 80 hasilnya 6400. Nilai X Y itu
dari X kali Y. Jadi 71 kali 82 hasilnya 5.822. 64 kali 91 hasilnya 5.824. 43 kali 100 hasilnya 4.300. 67 kali 68 hasilnya 4.556. 56 kali 87 hasilnya 4.872. 73 kali 73 hasilnya 5.329. 68 kali 78 hasilnya 5.304. 56 kali 80 hasilnya 4.480. Untuk menentukan N-nya itu jumlah kolomnya berarti 8, berarti N-nya 8. Sigma X-nya itu hasil keseluruhan X. Jadi 71 tambah 64 tambah 43 dan seterusnya hasilnya 498. Sigma Y juga sama, hasil keseluruhan Y 82 tambah 91 dan seterusnya hasilnya 659. Sigma X kuadrat. Jadi 5041 tambah 4096 dan seterusnya hasilnya 31.700. Sigma Y kuadrat itu hasil dari jumlah Y kuadrat 6.724 tambah 8.281 dan seterusnya hasilnya 55.011. Sigma XY jumlah dari keseluruhan XY 5.822 tambah 5.824 dan seterusnya jumlahnya itu 40.487. Di sini kalau sudah mengerjakan tabelnya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Rx Y sama dengan N sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y bagi akar N sigma X kuadrat kurangi sigma X pangkat 2 kali akar N kali sigma Y kuadrat kurangi sigma Y pangkat 2. R sama dengan N-nya itu kan jumlah seluruh tabel. Jumlah seluruh tabelnya itu ada 8. Lalu kali sigma XY-nya itu sebesar 40.487. Hasil dari sigma XY kurangi sigma X. Sigma X-nya itu sebesar 498. 498 ini hasil dari sigma X, jumlah keseluruhan. Sigma Y 659. Sigma Y-nya itu hasil dari keseluruhan Y. Akar N-nya itu 8 kali 31.700 hasil dari sigma X kuadrat kurangi sigma X
498 pangkat 2 kali akar N-nya itu 8 kali sigma Y kuadratnya itu 55.011 kali sigma X-nya itu 659 pangkat 2 sama dengan 323.896 itu hasil dari 8 kali 40.487 kurangi 328.182 itu hasil dari 498 kali 659 akar 2053.600 itu hasil dari 8 kali 31.700 kurangi 248.004 itu hasil dari 498 kali 498 kali akar 448.088 itu hasil dari 8 kali 55.011 kurangi 434.281 itu hasil dari 659 kali 659 sama dengan min 4.286 itu hasil dari 323.896 kurangi 328.182 bagi akar 5.596 itu hasil dari 253.600 dikurangi 248.004 kali akar 5.807 hasil dari 440.088 kurangi 434.281 sama dengan min 4.286 bagi 74,80 itu hasil dari akar 5.596 kali 76,20 itu hasil dari akar 5.807 lanjut ke min 4.286 bagi 5.699,76 hasil dari 74,80 kali 74,20 hasilnya 5.699,76 sama dengan min 4.286 dibagi 5.699,76 sama dengan min 0,752. Jadi
Koefisien korelasi data adalah R sama dengan min 0,75. Berarti ketentuannya itu kuat. Rumusnya itu R kuadrat sama dengan R kuadrat kali 100%. R kuadrat sama dengan R kuadratnya itu min 0,752 kuadrat kali 100% sama dengan 0,565 itu hasil dari min 0,752 kali min 0,752, hasilnya ini kali 100% sama dengan 56,5% itu hasil dari 0,565 kali 100%. Jadi kesimpulannya, pengaruh usia dengan massa otot adalah 56,5%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 43,5%. 43,5% itu hasil dari 100 kurangi 56,5, hasilnya itu 43,5%.